Kembali lagi di channel Palembang Digital di playlist Elixir Programming Language. Hari ini kita akan belajar tentang konsep tail call recursion in Elixir. Jadi kalau kita recursive um, ke enumerables kayak list, bit string, atau strings, ada dua concerns. How much memory is required to store the trail of recursive function calls, kemudian how to build the solution efficiently. Nah, untuk kali ini, jadi uh, akumulator tuh bisa dipakai nih di sini. Akumulator adalah variabel yang di-pass along in addition to the data. It is used to pass the current state of the function executions from function call to function call until the base case is reached. In the base case, the accumulator is used to return the final value of the recursive function call. The accumulator should be initialized by the function's author, not the function's user. To achieve this, declare two functions: a public function that takes just the necessary data as arguments and initialize the accumulator, and a private function that also takes an accumulator. In Elixir, it is common pattern to prefix the private function name with do. Oh, pakai do kalau di Elixir. Jadi contohnya ini nih. The usage of an accumulator allow us to run the recursive function into tail recursive function. A function is tail recursive if the last thing executed by the function is a call to itself. Oke. Contohnya ini nih, counts the length of a list without an accumulator. Ini kalau tanpa akumulator, kita hitung kayak gini. Ini kalau listnya ini ada head sama tailnya. Ini contoh, ini contohnya nih. Ya, ini list head sama tail. Kita 1 plus kontel terus-terusan. Nanti kalau pakai akumulator, ini list, ini sama, ini 0. Jadi pas pertama itu do count list 0 ini kan, um, dia dapetin yang ini dulu nih. Ini listnya, terus countnya pertama 0. Nah dia do count lagi, tapi tail doang. Tail, terus ini count plus 1, count plus 1. Akhirnya pas sudah kosong, dia balikin count sini. Dibalik jadinya. Dan, ini apa ya? Di no-code telephone optimizations. Oh, ini software engineering concept. Oke, alright, langsung aja kita exercise-nya di DNA encoding. Kita download. Encoding, readme, instructions. Di laboratorium penelitian DNA, kamu bekerja meneliti ini beberapa cara untuk mengkompresi data penelitian supaya hemat hard disk. One teammate suggests converting the DNA data to binary representation. Oke. Jadi kalau spasi 00 A CGT ini 1 10 100 10000, as it will potentially have the required data storage cost by the expense of human readability. You decide to write a module to encode and decode your data to benchmark your savings. Ini encode nucleotide. Jadi accept code point ini for the nucleic acid and return the integer value. Integer ya, bukan binary ya. Ini juga, ini kalau 001
accept integer value, terus ngebalikin code point-nya. Ini include DNA chart list, dan return bit string ACGT, kemudian ini kebalikannya di code DNA bit string. Oke, gimana menyelesaikannya? Ini ada nggak rekursif ya? Ini tanpa rekursif aja udah bisa ya. Ini kan encode. Ini bentar. Kalau C, GT, GT emang representasinya ya. Ini langsung aja code point. Bisa nggak ya? Code point. Assert. Oh ini kan apa tuh? Integer. Oh kita harus mengubah dari desimal ke bit. Dan kita pakai rekursif. Oke, jadi ini A itu kan ini 1. Saya lupa cara ubah dari desimal ke bit. Ini 1 bagi 2 kayak remainder ya. Atau kalau enggak, ini kan code point-nya ini kan integer kan. Berarti ini size-nya 10. Ini kita bisa, ini tanpa rekursif ini. Ya mau saya lakukan binary, size-nya 2. Nah, ini kita balikin ini bisa nggak ya langsung kayak gini ya? Clear and mix test. 24 failure. Oke, nggak bisa. Dia error line 3. No match. Dianya langsung 8 ya. Size 2. Okay, we cannot do this approach. Jadi kita harus kalau kita lihat hints ini kayaknya disuruh map one integer to another. Oh, this function doesn't need recursions. Multiple close function may make this. Oh, jadi pakai langsung ini multiple clause pakai if else gitu, bukan if else sih. Wes. Jadi ini kalau misalnya slash s kita return 0, kita buat jadi one line aja. Into 1, 2, 3, 4, 5 A C G T 0, 1, 1, 1. Oh iya, ya bisa kayak gini ya. Nice. Terus ini di code-nya kebalikannya. Kita copy. Ini di code X. Oops.
Ini mau kita kopas kayak gini. Oke, tes. Oke, ini udah. Nah, sekarang encode nih. Encode-nya ini coba kita cek hints. Kita create pakai tail recursive code point from the chart list and recursively build the bitstring results. Jadi kita concat deh. The recursive function is an accumulator list of integer code points. Oke. Pakai pattern match aja kita ya. Oke. Bit stringnya 4 ya. Jadi ini kita implement def p do encode dna. Tadi gimana kalau recursion-nya count? Ini pakai counts-nya ya. Tapi kayak gini dulu. Do encode dna. Nah, kita mau pakaiin base case-nya dulu. Jadi kalau misalnya ini T, kalau misalnya cuma satu doang nih, kita balikin ini. Oke, jadi do encode ini def p do encode kalau ternyata dia empty string, kita n aja ini ya, kita balikinnya apa ya, udah kosong aja. Kalau ini bukan oke, pas aja gitu ya, atau do encode yang di sini nih kita return. Jadi do encode-nya ini kalau ternyata ini cuma tail doang. Ini cuma tail doang. Gimana caranya ya? Oh, ini head-nya empty. Nah, ini kita encode kayak gini. Gitu. Kalau ternyata enggak, ini kan do encode-nya ini pertama coba deh kayak gini dulu. Ini jadi kalau head, tapi ini pas yang di ujungnya, jadi kayak pas empty-nya ini harusnya dia bisa mas error. Test encode. Oh, kita harus pakai ini nih, kayak gini nih, size 4. Size 4. Kolonnya 2.
Oke, ini udah berhasil nih kalau untuk satu doang. Nah, selanjutnya ini kalau misalnya dia ada head sama tailnya. Ini head sama tail kan. Jadi pas di sini kita mau headnya langsung kita kayak giniin. Terus ini do encode si tailnya. Gini. Tapi ini tanpa, oh masih salah. Error dia. Expected integer but got it. Kenapa begini? Kan kita do encode. Oh, sebentar ya. Nih do count. Ini tail sama count plus one. Oke. Ini kita bisa tambahin do encode si headnya itu. Ini kan kita pakai head sama tail kan. Ya ini udah bener nih. Ini si yang mana akumulatornya tuh ya? Ya, tail ini count. Tapi kita nggak butuh akumulator. Sebenarnya tanpa akumulator juga bisa ya. Code point from the Charlies and recursively build the bitstring results. Jadi code point-nya tuh ini nih code point-nya. Ya kan ini code point. Terus ini akumulatornya. Oke, dia nggak kasih tahu akumulatornya apa. Do encode lagi. Ini yang kita encode itu tailnya kan. Kalau Charlies tuh gimana cara untuk concat koma langsung kan ya? Di sini nih pen my number. Bukan. Di mana konsep learn terus tadi itu ini dia bit string. Oke. Bukan. Di mana Charlies? Keyword. Oke, ini bit strings. Match. Mana kan bit string kan? Tapi nggak ada itu tentang yang tadi. Charlies. Charlies Arlies. Usability. Ini code points-nya. Oke, nggak ada di situ. Lanjut aja dulu. Jadi ini do encode, ini head sama tail. Dia CGT. Kita encode yang si head ini. Oh, ini head ini harusnya kayak gini nih. Nah, baru di sini do encode si tail tadi.
9 failures. Apa ini errornya? Ini CGT. Following argument were given. Attempt to function class. Ini. Oke. Ini kita harus tambahin tanda tanya ya. Enggak. Ini 32656784. Ini dari integer mau kita ubah ke mana tuh namanya? Ke binary. Ini kita nggak bisa langsung pakai kayak gini. Head. Slash C juga nggak bisa. Ini kan head tadi kan. Jadi di sini spasi. Itu char listnya itu change spasi itu yang pertamanya tuh. Ini udah kita masukin slash C juga di situ. Slash C. Ini head di sini juga nggak bisa. Apakah kita harus ngebuat apa tuh namanya? Dia jadi integer. Ini encode. Kita di encode itu yang tailnya. Ini head kan. Ini do encode head. Kayaknya ini bisa nih. Kalau encode-nya cuma head doang. Oh, error dia. Tetap error dia. Bahkan pas encodingnya juga error juga jadinya. To encode 14 failures, 9 failures. Encode. CGT. Kalau head doang dia udah oke. Kalau misalnya kita mau yang tail, ini yang tailnya nih, to encode tail but got 8 size 4. Oh, kita harus masukin yang sebelum-sebelumnya juga tuh. Ya kan tadi tail call recursions tadi tuh. Nih, tail counts encoded. Jadi di sini nih harusnya ada encodednya. Sama ini encodednya. Encoded yang pertama ini empty string. Terus pas di sini encodednya di depan kan. Encodednya kita buat ini namanya bit string aja. Nah, pas di sini kita masukin di sini pertama encode
ini head is size 4, kemudian kita do encode lagi, bentar. Ini kita hapus, ini encoded equal ini, do encode di sini, cell, koma, encoded. Itu. Wih, error dia. Kok dia? Oh, ini kita harus masukin kayak gini sama ini. Oke, masih 9 values, masih salah. Left-nya H. Do encode. Oh, ini encoded bit string. Tapi ini kita ada encoded bit stringnya juga ya. Ini kan maksudnya tadi tuh bit string. It's nope. Masih salah ini. Kalau pas yang di sini ini udah oke nih, ini encodednya kan. Ini encodednya, coba kita return doang encoded di sini. Jadi pas spasi di depan, yang pas dianya spasi di sini, ini dia 0 size 4. Oke, make sense. Terus ini TG itu 84. Oke, ini untuk pertama. Tanpa rekursif kita udah dapetnya encoded yang di awal. Encoded, kemudian ini kan bit string yang di depannya, kemudian kita mau do encode lagi si tailnya ini, dan ini bit string. Nah, pas di sini dia masuk ke sini lagi, encodednya, encoded bit string tadi kan, masukin lagi di belakang, masukin lagi belakang. Terus ini nanti pas udah kosong ya langsung balikin ini aja. Do encode. Ini nggak harus ada ini deh kayaknya. Ya sebenarnya tanpa kita balik to square zero nih. 7 values bisa tanpa, nah bisa tanpa akumulator. Tapi kalau pakai akumulator tuh sepertinya kita bisa tambahin encoded yang di sini nih. Coba ya tanpa akumulator. Ini kan. Ini kalau misalnya kosong aja deh coba. Ini udah encoded. Kita balikin encodednya. Ya kan. Kalau misalnya belum, kita tuh jadi pertama ini encoded. Oh, encoded string di encode aja kayak gini nih. Tapi kita harus nge-encode dulu yang pertamanya. Ini kita coba pakai encode aja. Jadi pas di sini dia masukin head sama tail, kita encode headnya, kita dapat ini masukin di depan. Tapi ini bisa tanpa kita masukin. Maksud kayak gini nih. 9 values. ACGT
akan saya simpan. Ini 0 saya simpan. Nah, ini cuman di ujungnya doang ini jadinya. Ini encoded. Untuk encode, include type. Kita udah bisa tanpa akumulator. Jadi kita melakukan ini pakai akumulator di sini. Ini pas di akhir kayak gini. Base case-nya itu kalau misalnya string-nya tuh udah kosong, kita balikin si encoded ini. Encoded itu size-nya 4. Ya, ini kalau string-nya kosong. Kalau si ini udah kosong, ini kan count-nya. Ini yang akumulator tuh state-nya pada saat dia mulai. Jadi pas ini pertama masih ada head sama tail, kita tuh mau return pertama encoded bit string itu dan di depannya, terus ini recursive-nya encode si tail ini. Tapi ini bukan head sama tail ya. Oh, ini nggak usah dipakai nih. Ini head tetap nih dipakai. Tapi pas di sini head-nya itu head encoded to equal to encode head ini size 4. Nah, encoded itu equal to encoded bit string sama head encoded bit string. Nah, lanjut lagi nih. Kayak gini. Ini tanpa ini bisa nih. Terus. Oke. Oh, 14 failures malah. Encodingnya kok ikut error dia jadi ya. Jadi bit string 14 failures. Ini do encode tail encoded. Ini dia langsung return encoded aja. Ini udah string di sana. Oke, masih. Oh, berhasil. CGT, CGCA. Oke, jadi akumulatornya tuh ya si encoded ini dianya. Karena kita harus ada dua head yang ini kita encode dulu. Nah, berarti yang encoded itu yang si head itu jadinya. Dengan sebelumnya kita masukin yang sebelumnya, tambahin yang baru masuk sekarang gitu. Oke, lanjut. Ini tes decoding. Jadi ini decode ini sama kayak sebelumnya, tapi dia nerimanya checklist ini. Nerimanya code point-nya. Jadi def do decode DNA. Coba kita do decode-nya DNA dan kita mau balikin checklist-nya.
Ini jadi decoded. Kita balikin decodednya. Dan pas di sini, ini ada head sama tailnya. Ini bisa kita copy aja. Decode. Get image test. Ups. Upsi. Oh, bukan pakai ini ya. Tapi ini kita nggak harus pakai bit string di ujungnya. Jadi ini headnya kita udah bisa decode kayak gini. Ini kita hapus. Ini decoded ini kayak gini. Dan ini nggak usah pakai bit string. Oke, ini masih error. Nah, gimana cara append? Coba kita lihat hints. Match the first 4 bits. Ada reverse. Coba kita pakai lagi soalnya. Ini decoding. Oh, bukan list guys. Tapi ini bit string nih, ada koma-koma kayak gini. Jadi di bit strings itu untuk pattern matchingnya kayak gini nih. Jadi kan pertama ini head dan dia tuh size-nya 4. Terus ini remainder kan. Ini kita bisa langsung buat kayak gini deh. Ini head sama remainder. Sini headnya kita decode. Sini kita decode lagi ini remaindernya. Gitu. Masih error ya. Decoding kosong, ini malah masih string kosong dia. Do decode. Ini do decode. Coba kita cek dulu yang satu tanpa rekursi. Walaupun dia string kosong, ini kita decode nucleotide-nya pun dia masih error ya. Dan 0B head. Coba IO inspect headnya. Ini kita mau ngetes yang decoding doang aja. Bahkan nggak masuk sini sama sekali dia. Headnya di sini head. Ini nggak ada dia headnya. Oke, menarik. So ini jangan-jangan kita komen dulu. Oh iya, itu karena remindernya tuh kosong kan. Tapi dia jadinya tetap masuk sini nih. Headnya 1, remindernya harusnya kosong juga. Udah, coba kita buat kayak gini aja. Kita komen lagi nih DNA. DNA kan. Remix test.
Itu head 124808. Oke, ini kalau head yang ukuran size-nya 4. Nah, ini kita inspect lagi decode-nya. Head decoded equal to this 65. Dianya di sini. Kita ubah. Oke. Yang dibalikin ini malah. 32. Ini kita harus ubah jadi ini. Jadi chart list lagi dianya. Gimana cara ngubah? Oh, ini harus kita kayak giniin. Head decoded. Oke. Kalau yang pertama dia udah bisa tuh yang cuma satu karakter aja. Sekarang baru kita buat untuk apa tuh namanya? Untuk what you call it ya? Untuk rekursifnya. Jadi ini kalau misalnya udah kosong, terus balikin decoded aja. Jadi ini head decoded. Ini kita yang udah decoded di sini nih berarti head si decoded tadi terus tambah head decoded. Nah, di sini kita do decode lagi kayak yang si remainder decoded. Oke, 7 failures. Oh nice. Dia jadinya kayak gini nih. Oke, jadi ini kan decoded. Gimana cara append ke list itu? Prepend dia jadi ya. Elixir prepend to list. Jadi kalau mau prepend ini pakai plus plus ini juga. Oke, ini do decode ini kayak gini aja. 7 failures. Oke, masih error dia. Ini dia jadi decoded sama 65. Ini berarti decodednya nih empty string ini nih. Kalau kita buat nil awalnya, ini harus di reverse juga. Nil juga nggak bisa ternyata ya. Ini 0,32 jadinya. Ini kayak gini. Oke, ini kan head decodednya udah dapet. Ini concat kalau misalnya prepend, element can be prepend nih. Ini yang decoded tuh nggak usah harus pakai ini. Tuh. Kalau head decodednya harus tetap pakai ini deh. Nih, oke, cool. Tapi codingannya lumayan berantakan ya ini masih ya. Dia emang rekursif itu lumayan membingungkan bagi saya. Clear and mix test. Apa ini errornya? Undefined variable head.
Ups, ini harusnya nggak usah dihapus. Oke, tada, right. Jadi ini recursive-nya Elixir. Ya nggak cuma di Elixir, tapi di semua bahasa programan ada juga yang namanya tail call recursion. Without using recursive function that are not tail recursive. Wow, kita masih dianggap ini loh, apa tuh, nggak recursive. Remember, tail call recursion happens when the last equation evaluated by the function is a call to itself. Ini kan jadi do encode ini res, kemudian ini yang sebelumnya nih. Oh, jadi ini cuman bedanya tuh kan encoded kan. Nah ini kita pindahin ke sini nih. Iya kan, sama aja kan. Ups, ke submit. Masih deh ini analisisnya. This is not. Padahal kita udah ada encodednya juga nih di sini nih. Head tail. Ini encodednya nih. Atau jangan-jangan yang ini nih, do decode. Ini decoded juga udah. Oke, ini encode tail. With string. Ini kan do encode. OSCC bit string. Langsung koma gitu. Ini kita lakukan. Oh alah, bedanya adalah ini harus kita masukin di sini nih. Beda mistas. Oke, zero failure. Nah ini juga. Ini kayaknya langsung bisa buat kayak gini. Page size-nya ini kita hapus. Ini kita refactor kayak gini. Ini kita buat kayak gini. Oke, let's try. Zero failures. Oke, ayo kita submit. Oh, masih ada. Kok masih dianggap ini kayaknya ya? Tell request phone is do decode. Do decode udah bener. Tapi do encode ini do encode ini masih sama dia. Padahal kita udah manggil encoded juga di sini. Oh, ini nih ada ini nih. Ini harus kita hapus nih. Kita hapus. Ini encodednya. Encodednya udah bentukan kayak gini harusnya nggak apa-apa. Ah, salah. Submit ya. Oke, coba kita cek. Apakah wrong? Ah ya, masih error. Fail. Oke, fail dia. Create and mistake. Ini. Oh, coba. Zero failures. Oke. Got it now. Ini emang rekursif ya. Dia fungsional gitu. Langsung manggil aja dia. Oke, udah 5 iteration dan akhirnya selesai. Thank you. Ini lumayan lama ya untuk satu konsep ini doang. Udah jarang banget pakai rekursif. Tapi nggak apa-apa untuk refresh dan latihan. Alright, see you in the next video.